Melihat 1 juta tentara pria menghilang di kejauhan, Ma Hongjun menghela napas panjang. Kakak ketiga, kamu benar-benar mengerti kami. Bersama tentara seperti ini, benar-benar tidak nyaman, sangat membosankan. Petih, aku tidak keberatan memberimu 9 percobaan sekte Tang. Jika kamu lulus, aku akan menyerahkan posisi pemimpin sekte, serta gelar Raja Lanhao untukmu. Bagaimana? Jangan mencoba menggodaku. Wewenang bagiku sekilas seperti awan. Aku tidak akan tertipu. Kamu hanya ingin mengelak dari tugasmu dan membuang semuanya padaku. Xiaoshan, bagaimana persidangan ke-8-mu? Dari kita, hanya kamu dan Xiao yang belum menyelesaikan. Kapan kamu siap untuk pergi? Saat ini aku masih kekurangan 5 cincin roh dan 1 tulang roh. Kita akan pergi bersama setelah situasi stabil. Lalu Tang San mengeluarkan 2 tulang roh dari penyimpanan rohnya. Zhu Ziqing, tulang roh ini cocok untukmu. Aku mendapatkannya setelah membunuh Ghost Dolo. Bos Dai, aku mendapatkan tulang roh ini setelah membunuh Raja Harimau Iblis bermata putih. Ini sangat cocok untukmu. Ketika Dai Mubai dan Zhu Ziqing selesai menyerap tulang roh, tiba-tiba siluet putih jatuh dari langit. Dia adalah Bai Qianxiang yang memberitahu bahwa dia menemukan beberapa tuan roh dari Spirit Hall sedang mengintai di udara. Selama kamu belum menemukan tuan roh di tanah, biarkan saja, perluas area pengintaian kalian dan jangan bertarung dengan mereka. Ketika Bai Qianxiang akan pergi, digantikan oleh Ma Hongjun. Xiang, aku akan pergi denganmu. Kamu lihat semuanya berpasangan. Apakah kamu tega meninggalkanku sendirian di sini? Nyala apimu terlalu mencolok. Jangan menggoda saat persiapan perang. Ma Hongjun hanya bisa pasrah. Sekarang mereka sudah menjadi kekasih. Melihat pacar yang gagah berani dan bertubuh manis, dia benar-benar agak enggan berpisah. Bai Qianxiang tertawa dan tiba-tiba mendekat mencium Ma Hongjun. Berkultivasi dengan benar. Aku akan kembali melaporkan perubahan apapun. Dalam sekejap mata, Bai Qianxiang sudah menghilang di udara. Ma Hongjun menggosok titik di wajahnya tempat dia dicium. Dengan wajah tersenyum merasakan gelombang kehangatan. Semakin lama dia bersama Bai Qianxiang, dia semakin mencintainya. 5 hari berlalu, pengintaian murid Aula Kecepatan datang memberi situasi pada Tang San bahwa 50 Spirit Master telah bergerak cepat ke barat menuju arah mereka. Petih, kamu ikut aku dan Xiao. Bos Dai, kamu terus menunggu di sini. Setelah kita menyergap orang-orang kekisaran roh, kita akan kembali berkumpul di sini. Murid Aula Kecepatan memimpin terbang. Setelah berjarak 500 meter dari tempat penyergapan, Tang San, Xiao, dan Ma Hongjun turun ke bawah. Menelusuri hutan, segera Tang San menggunakan pasti Cosmic Shroud untuk menyelubungi mereka bertiga. Dan dari jarak 50 meter, mereka sudah menemukan 50 tuan roh berpakaian hitam dan ditemani oleh salah satu Dolo, yaitu Krisan Dolo. Setelah kematian Ghost Dolo, Yugen tidak terlalu penting bagi Spirit Hall. Dendam membara pada sosok berjubah hitam yang membunuh Ghost Dolo selalu muncul di benaknya. Jika bukan karena orang itu, statusnya di Spirit Hall tidak akan seperti ini. Tiba-tiba, Krisan Dolo punya firasat buruk. Semua yang ada di sekitarnya langsung berubah menjadi lautan biru. Ketika warna biru kemudian menghilang tanpa jejak dan pandangan menjadi jelas lagi, Krisan Dolo melihat 9 tuan roh yang dibawanya membeku di udara dalam banyak pose yang aneh. Melihat adegan yang akrab ini, Yugen menjadi ketakutan dan melarikan diri. Dia tidak mau mati seperti Ghost Dolo. Tang San menggunakan kemampuan cincin roh ke-8-nya dari Raja Iblis Paus Orca. Hanya dengan satu tebasan, langsung membunuh 49 tuan roh elit dari Spirit Hall. Dengan ledakan api Phoenix, Ma Hongjun membuat Krisan Dolo berhenti. Krisan Dolo langsung meliris avatar rohnya dan langsung menyerang Ma Hongjun yang terbang di depannya. Tujuan dia sebetulnya hanya untuk pengalian agar dia bisa melarikan diri. Tapi sebelum serangannya mencapai, dia melihat senyum menghina dari Ma Hongjun dan Trisula hitam. Ledakan pun terjadi. Krisan Dolo terlempar, avatar rohnya bahkan hancur akibat tabrakan. Darah mengalir dari mata dan hidungnya. Dia menatap Tang San dan Xiao dengan tidak percaya. Senior Krisan Dolo, kita bertemu lagi. Tang San, biarkan aku pergi. Kamu harus tahu bahwa semua yang kami lakukan adalah perintah Paus Agung. Selama kamu membiarkanku pergi, aku akan bergabung dengan faksi Heaven Do. Bagaimanapun, aku seorang Dolo. Tang San tidak melihat Yugen lagi. Matanya sudah mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Saat itu, di hutan besar Stardo, apakah kamu membiarkanku dan Xiao pergi? Tahukah kamu betapa kami sangat menderita karenanya? Apakah kamu membiarkan sekte Blue Lightning Tyrant Dragon pergi? Orang tuaku? Atau kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang mati secara tragis oleh tangan Spirit Hall-mu? Spirit Hall telah menaburkan terlalu banyak bencana. Luruskan tulang punggungmu yang membungkuk dan bergetar. Kamu adalah judul Dolo. Jadi, matilah dengan bermartabat.
Ekspresi Yugen berubah menjadi sedingin es. Dia sudah mengerti dari apa yang dikatakan Tangsan, bahwa tidak mungkin membiarkannya pergi. Yugen melolong dan merilis avatar rohnya, menuangkan semua kekuatan dan kemampuan cincin roh ke-9 ke dalam avatar rohnya. Roh krisannya meledak, masing-masing tiap kelopak krisan membentuk seperti bulan sabit dan menyerang Tangsan. Ini adalah usaha terakhir Krisan Dolo sebelum kematiannya, serangan terkuat yang dimilikinya sebagai tingkat Dolo. Tangsan menyuruh Ma Hongjun dan Xiao mundur. Secara bersamaan, Trisula Dewa Laut menunjuk ke arah dada Krisan Dolo, meliris avatar rohnya. Di saat yang sama, cincin roh ke-9 bersinar. Naga biru yang besar tiba-tiba keluar dari tangan Tangsan, langsung menabrak tornado emas kelopak Krisan. Retakan keras yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara. Sekali lagi, Tangsan merilis kemampuan kedua dari cincin roh ke-9-nya. Hasilnya, ledakan sekali lagi terjadi, dan tentunya Krisan Dolo sudah mati. Bibidong berdiri tegak di atas gunung setinggi 100 meter. 4 tetua berdiri di sampingnya, termasuk Blobis Dolo dan Snake Lance Dolo. Sebagai penguasa pertama kegeseran roh, dia akan menghadapi pertempuran paling penting dalam hidupnya. Satu demi satu, berita berdatangan. 10 kelompok elit dari Spirit Hall yang rata-rata level 70 yang dikirim Bibidong untuk menyergap, hanya beberapa orang yang berhasil melarikan diri. Bahkan Krisan Dolo yang dia kirim belum kembali juga. Hependo Emperor, jika aku bukan lawanmu dalam penyergapan, maka kita akan bertarung langsung. Aku ingin melihat bagaimana kalian bisa memblokir 10.000 Spirit Masterku. Setelah berjarak 5 km dari Jialing Pass, 1 juta prajurit Hependo akhirnya berhenti. Di antara 1 juta prajurit, hanya 6.000 Spirit Master, ditambah 10.000 tentara Tang lengkap dengan senjata tersembunyinya. Selebihnya hanya prajurit biasa berpakaian lapis baja, perlahan bergerak lagi menuju Jialing Pass. Shogun dan Tangsan berdiri berdampingan, bersama dengan Marcel Galong. Di belakangnya, Kaisar Shobeng secara pribadi memerintahkan 200.000 orang untuk menjaga bagian belakang. Di Jialing Pass, Bibidong mencibir, bagaimana bisa kalian menunjukkan keunggulan ketika berbentrokan dengan pasukan Spirit Masterku? Keempat gerbang Jialing Pass dibuka hampir bersamaan. 4 jembatan tarik besar menurun dengan derap rantai untuk menjembatani parit 50 meter. Prajurit lapis baja dengan cepat bergegas keluar dari Jialing Pass. Bibidong tidak bisa menahan cemberut. Apakah orang-orang Hependo ini ingin bunuh diri? Legion Naga Suci, lepaskan cincin roh, serang! Bibidong tahu bahwa hanya Tuan Roh yang bisa diandalkan. Selama mereka bisa mengalahkan Legion Guru Roh dari Hependo, pasukan gabungan itu tidak akan menjadi masalah. Shogun mengangkat tangannya. Lepaskan roh! 4.000 Tuan Roh yang dikawal oleh tentara Tang melepaskan roh mereka secara bersamaan. Yang paling menarik perhatian adalah 100 roh pagoda 7 harta karun yang serempak indah menyilaukan menuju langit. Dan di tengah cahaya yang berkilauan, Ling Fengji menatap ke depan. Di sebelahnya, pedang Dolo dan tulang Dolo sedang berjaga-jaga. Bibidong mengayunkan tangannya dengan tajam. 10.000 Spirit Master melompat. Roh tipe serangan cepat segera berputar-putar di samping, roh tipe dukungan di belakang, sementara roh tipe serangan murni dan roh tipe pertahanan memimpin di depan. Mereka adalah 2 sekte dari 7 sekte baru yang dipilih oleh Spirit Hall. Sekte Naga Lapis Baja, rohnya agak mirip dengan Blue Lightning Tyrant Dragon. Roh tipe serangan murni beserta pemimpinnya, roh tipe pertahanan beserta pemimpinnya bergerak maju, karena keduanya paling cocok untuk di medan perang. Tangsan meraih Trisula Dewa Laut dan melompat. Di belakangnya, 6 temannya mengikuti. Juju Ching membawa Ning Rongrong, Dai Mubai membawa Oscar, serta Yang Wudi langsung keluar dari formasi. Di Jialing Pass, pertama kali Bibidong menatap kosong, hanya 8 orang. Tapi ketika dia melihat orang yang paling jauh dalam memimpin adalah Tangsan yang memegang Trisula, dia segera memanggil. Tidak baik, Tetua, ikuti aku. Sambil berbicara, dia mengabaikan posisinya sebagai permaisuri dan tiba-tiba melonjak dari Jialing Pass. Tangsan melempar Trisula seperti lembing, targetnya adalah Huyan Jian. Secara bersamaan, cahaya emas meledak dari hati Trisula ke seluruh penjuru. Pada saat yang sama, domain Dead Good dan domain Kaisar Biru Perak menyelimuti teman-temannya. Di sisi lain, Huyan Jian tertawa keras. Dia menunjukkan tidak ada niat untuk mundur. Jangan menghalangi itu. Suara Bibidong datang dari belakang, tapi peringatannya sudah terlambat. Cahaya emas yang meledak membuat murid sekolah lapis gajah melambat. Bilah utama Trisula langsung menabrak kepala Huyan Jian.
Tekanan berat Trisula merobek 4 anggota bagian badannya. Salah satu dari 7 pemimpin sekte besar baru Secret Hall, Huyan Jen, langsung terbunuh oleh serangan tunggal Tangsan. Menghadapi serangan kelompok naga suci, Tangsan melepaskan rohnya. 9 cincin roh mengerikan bermekaran dan Trisula menyapu secara horizontal. Satu murid lapis gajah terlempar menghancurkan formasi naga suci di belakang. Kaki kirinya melepaskan lampu merah yang berubah menjadi kapak raksasa, langsung memotong 2 murid sekolah lapis gajah. Siluet naga biru muncul di belakang Tangsan. Dia adalah pemimpin sekolah naga lapis baja tingkat Dolo. Lengan kanan Tangsan berubah menjadi biru. Kemampuan tulang roh daming, Sky Blue Fading Thunder Club, dan menyalurkannya pada Trisula. Ditambah lagi dengan dukungan Rongrong, langsung menghancurkan naga raksasa dan mati. Hanya 10 nafas waktu berlalu sejak pertempuran, 2 pemimpin sekte, Huyan Jen dan Toubasi, telah tewas. Bibidong yang baru tiba tidak tinggal diam, dia juga membawa 8 dolo. Segera duri hitam dan ungu keluar dari tanah menyerang semua. Trisula menghantam tanah dengan keras menghancurkan semua duri yang menonjol. Di saat yang sama, palu Hauten Delirious dan kemampuan tulang roh Erming langsung menyerang Bibidong di langit dalam bentuk laser laba-laba kematian. Bibidong membeku di udara. Pisau hitam ungu yang tak terhitung jumlahnya membentuk perisai aneh di depannya dan memblokir serangan Tangsan. Bagaimanapun, serangan Tangsan masih membuat Bibidong jatuh ke tanah. Melihat Bibidong memimpin medan perang dan membawa 8 gelar dulu, Tuan Roh yang pertama menyerang segera mundur. Dolo tipe serangan kecepatan yaitu Ghost Panther langsung menyerang dengan Rongrong. Jangan pedulikan aku. Dukungan Rongrong tidak berhenti dan cincin roh ke-8-nya bersinar. Dia menghilang dan hanya meninggalkan roh 9 pagoda harta karun. Ketika Ghost Panther Dol menabrak Rongrong, dia merasa sedang menabrak besi dan membuatnya terlempar. Kemampuan cincin roh ke-8 Rongrong mirip dengan tubuh emas tak terkalahkan Xiao, yaitu cahaya pelindung 9 pagoda. Dalam pertempuran yang sengit, Tangsan melawan Bibidong. Sementara Dugubo dan Yang Wudi bertemu lawan lama, Blows Dolo dan Snake Lance Dolo. Dengan lambaian tangan Xiaogeng, pedang Dolo akhirnya bergerak ditambah dengan dukungan Ning Fengji. Pedang 7 pembunuh menyapu tanah di depan Legiun Naga Suci dan sekte lapis gajah dan meninggalkan ledakan menghasilkan awan darah di udara. Serangan pedang Dolo tidak berhenti dan target selanjutnya adalah Ghost Panther Dolo yang menyerang Ning Rongrong. Sekali lagi Xiaogeng melambaikan tangan kanannya. Tentara Tang! 200.000 lebih baut panah dari Good Legion Crossbow ditembakkan, langsung menyerang Legiun Naga Suci dan sekte lapis gajah. Gerakan Bibidong melambat ketika melihat 200.000 baut panah di udara. Tangsan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dalam pertempuran mereka, Bibidong bahkan tidak memberikan kesempatan pada Tangsan untuk mengayunkan Trisula. Kaki kanannya menginjak tanah dan Dead Good sepenuhnya meletus. Cahaya merah putih langsung menutupi medan perang, memaksa kembali domain kematian Bibidong, dan Tangsan mundur beberapa langkah. Bibidong perlahan maju menuju Tangsan. Dia sudah membencinya sampai tingkat ekstrim. Dia harus membunuhnya, kalau tidak, di masa depan akan jadi penghalang besar untuk menyatukan benua. Kemampuan Trisula, badai tak terbatas Delirious. Melihat ini, Bibidong berhenti di udara. Cahaya hitam dan ungu mengembun di depannya bersiap untuk memblokir serangan Tangsan. Dia masih ingat terakhir kali di hutan besar Stardo yang memaksanya menggunakan tubuh abadi. Meskipun begitu, dia masih terluka parah. Tangsan tersenyum licik. Dia sebenarnya hanya menjebak Bibidong, tidak benar-benar melepaskan kemampuan badai tak terbatas. Melihat Bibidong mundur, Tangsan merilis penjara Kaisar Biru Perak pada 8 dolo yang dibawa Bibidong. Melihat kesempatan ini, Demo Bai dan Zhu Jing melakukan fusi roh dan langsung menghancurkan salah satu dolo yang terjebak. Pertarungan Yang Wudi dengan Snake Lance Dolo bahkan lebih parah. Bahu kirinya hancur oleh tombak Snake Lance Dolo, tapi sebanding juga dengan luka pada Snake Lance Dolo. Luka besar di dadanya bahkan menusuk paru-parunya. Ma Hongjun tidak hanya diam. Roh Phoenix berkepala 7-nya menembaki ke segala arah. Oscar bahkan sudah 2 kali memakan solis cermin dari roh Demo Bai beralih ke roh Ma Hongjun. Sementara Xiao sudah 2 kali menggunakan tubuh emas tak terkalahkannya untuk memblokir serangan Madbear Dolo. Tangsan mengerti bahwa Bibidong sudah bertekad untuk membunuhnya. Apakah di medan perang atau tidak, dia telah memutuskan untuk benar-benar membunuhnya. Bibidong beralih ke roh keduanya, Kaisar Laba-Laba Pemakan Jiwa. 9 cincin roh bermekaran, 6 hitam, 1 merah, 2 hitam. Cincin roh kembar Bibidong sudah lengkap, 18 cincin roh level 99, level yang mengerikan. Kemampuan ke-9 Bibidong, Space Riding Abyss Cut diluncurkan. Ini adalah kemampuan terkuat dari roh kedua Bibidong. Segera 12 cahaya hijau raksasa memotong langsung menuju Tangsan.
Cahaya kemasan Trisula naik ke titik ekstrim, merilis kemampuan sekali pergi tanpa kembali, kemampuan yang membuat Bibidong terluka parah di hutan besar Stardew. Bibidong membuat keputusan yang tepat, satu bilah cahaya hijau raksasa tetap dalam kontrolnya, lalu dia kembali lagi beralih ke roh utamanya Kaisar Laba-Laba Kematian, dan merilis kemampuan ke-9 tubuh abadi untuk memblokir kemampuan Tangsan sekali pergi tanpa kembali. Sementara satu bilah cahaya raksasa tetap menuju Tangsan. Tangsan tidak memiliki kekuatan lagi setelah merilis kemampuan sekali pergi tanpa kembali. Ditargetkan oleh lawan di level Bibidong, tidak mungkin baginya untuk menghindar. Menghadapi serangan yang kuat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu. Tiba-tiba bola raksasa cahaya merah jatuh dari langit, menghantam bilah cahaya hijau raksasa. "Xiaowu!" Tangsan berteriak. Dalam ledakan, darah dan daging terbang berceceran. Tubuh merah terlempar keluar memukul dada Tangsan dan menghalangi di depannya, sepenuhnya mengambil efek dari sisa bilah cahaya hijau raksasa dan membuat Tangsan terlempar 30 meter. Ketika Xiao melihat Tangsan dalam krisis, dia segera berteleportasi, membawa Mad Birdolo untuk memblokir serangan Bibidong. Daging yang berterbangan itu adalah tubuh Mad Birdolo. Sementara dia menggunakan tubuh emas tak terkalahkan untuk memblokir sisa bilah cahaya hijau raksasa. Di sisi lain, roh Bibidong juga hancur dari kekuatan menakutkan One Goes Without Return dan meledak menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang dilemparkan ke seluruh penjuru. Trisula Dewa Laut menembak di belakangnya tanpa jeda, menerbangkannya beberapa kilometer jauhnya seperti motor emas mengarah ke benteng Jialing Pass. Akhirnya cahaya kemasan menghilang dan Trisula jatuh di bawah dinding, meledakkan lubang yang besar. Bibidong berdiri dengan susah payah dan memerintahkan untuk mundur dan kembali ke Jialing Pass. Tatapannya fokus pada Trisula yang tergeletak di bawah dinding. Dia tahu, tanpa Trisula ini, Tangsan tidak akan memiliki kekuatan. Dia bertekad untuk menjaga agar Tangsan tidak mengambilnya. Setelah semua berkumpul, Xiaogang menatap Tangsan dengan cemas. "Xiaosan, Trisulamu?" "Guru, aku punya cara sendiri untuk mengambilnya." Menggunakan pasti Cosmic Shroud, Tangsan yakin bahwa Bibidong tidak akan menemukannya. Dia menghilang di udara menuju Jialing Pass. Ketika dia tiba di parit, dia merasakan tubuhnya menegang oleh tatapan Bibidong. Bagaimana mungkin? Ternyata dalam Spirit Hall ada Dolo yang mempunyai kemampuan aneh yang mampu menghubungkan kekuatan mentalnya dengan orang lain. Bibidong mungkin tidak bisa melihat Tangsan, tapi dengan bantuan gabungan kekuatan mental Dolo itu, dia masih bisa merasakan kedatangan Tangsan. Dengan cepat mundur menjauh, Tangsan tidak lagi bersembunyi. Dia menatap Bibidong di dinding, wajahnya dipenuhi dengan senyum dingin yang samar. Setelah berjarak 2 km jauhnya dari Jialing Pass, dia duduk bersila, memfokuskan kekuatan mentalnya, dan merek Trisula di dahinya cerah. Di Jialing Pass, Bibidong mengurutkan kening. Apa yang bisa dilakukan dalam jarak segitu? Tangsan membuka matanya. Cahaya putih dan merah yang membawa niat membunuh yang mengerikan bergabung ke matanya. Dua sinar cahaya merah dan putih menyatu bersama di udara, melintasi jarak 2 km menuju Bibidong di Jialing Pass. Dua cahaya ini adalah evolusi matan ungu yang sudah berevolusi menjadi cahaya iblis Asura. Di Jialing Pass, Bibidong sudah mempersiapkan serangan mental yang kejam, tapi ketika dua cahaya tiba di parit, itu tidak menyerang Bibidong, tapi berbelok ke arah Trisula Dewa Laut, tepat ke jantung Trisula Dewa Laut. Bibidong segera turun menjaga Trisula, tapi sebelum dia mencapai, dua cahaya tiba-tiba meledak dengan keras. Bibidong hanya merasa seolah-olah otaknya meledak, rasa sakit yang hebat menelan seluruh tubuhnya. Tubuh Bibidong yang terluka berdarah secara bersamaan dari mata, hidung, mulut, dan telinga, membuatnya terlihat sangat mengerikan. Sementara, judul Dolo yang memasuk Bibidong dengan kekuatan mental sama-sama berdarah dari semua lubang dan pingsan lumpuh di dinding. Tangsan tidak menyia-nyiakan kesempatan, langsung terbang mengambil Trisula Dewa Laut. Bahkan dia tidak menoleh pada Bibidong yang terluka parah dan bergegas meninggalkan Jialing Pass. Semua tentara telah mundur dan kembali ke kemah. Tangsan membutuhkan 3 hari penuh untuk istirahat, bahkan ia tak tahu kapan ia ada di kemah. "Xiao, apakah Xiaosan sudah bangun?" Ketika Liu Erlang masuk, dia melihat Tangsan dan Xiao sedang berciuman. Maaf anak-anak, aku mengganggu kalian." "Ibu." Xiao melompat memegang tangan Liu Erlang dan menggoyangnya untuk menyembunyikan rasa malunya. "Jangan menggoyangnya, kamu akan mematahkan tulang tuaku." "Bibi, kamu masih muda." "Sanjungan yang bagus." "Xiaosan, karena kamu sudah bangun,
Yang Mulia dan gurumu menunggu untuk membahas rencana selanjutnya.